Oh ya, lomba apa aja yang pernah dipartisipasi oleh yang marching band yang latih? Di sisi Jadi juara penonton terbaik. Juara penonton terbaik. Ada berapa itu? Coba sebutkan. mungkin yang Yang pertama mungkin diikuti. pembina ya yang megang kayak Arifin sama Reja mungkin tahu kita kan Cuma saya coba. doang. saya sama Sujak kan Pertama lomba itu apa itu? Ini yang kita ajar di laborti atau beda lagi? Ya semuanya yang diajar. Semua kita aja. ini Mungkin siapa dulu? aja. Yang di laborti dulu. Yang di laborti dulu, yang di marching band sila ya. Ini sepuh. Coba marching band sila. Kalau laborti kan emang marching band baru ya, baru berapa tahun gitu ya, nggak seperti yang lainnya. Ikut event juga baru sekali. Itu juga alhamdulillah kalau misalkan menurut kita itu walaupun baru lumayan lah udah tingkat ke Cirebon di Jawa Barat. Oh berarti yang kita bahas kemarin CDMC yang ya, kedua cuman itu 2018. ya walaupun tahapnya itu emang luar biasa banget ya buat kita, cuman 3 bulan itu mempersiapkan ya seenggaknya lah kita udah memberikan pengalaman ke yang lainnya, ke anak muda dan anak muda yang lainnya. Walaupun gak dapat juara pun pengalamannya dapat. Iya. Mau ngikutin lomba Ya, apa aja. sebelum kita berangkat juga dari Kerawang itu kita udah bilang ke anggota itu jangan memikirkan untuk juara. Yang penting pengalaman kalian itu lomba itu ya seperti itu prosesnya. Dari awal kalian latihan sampai hasilnya itu kalian yang menikmati, bukan saya yang lainnya, pelatih. Berarti untuk marching band Gisela tetap semangat ya, mungkin semoga aja ya besok kedepannya Besok masih libur. ya besok masih libur, maksudnya kedepannya alat makin bagus, terus yang mengikuti juga nambah banyak, gaji lu maaf ibu. Terus ini bukan masalah uang berapa untuk yang dikasih setiap ngajar, emang saya yang ngerasain sendiri sih setiap kumpul materi apa aja, walaupun saya sendiri susah untuk memahami ya karena saya juga baru setahun lah, bisa dibilang setahun ya, baru setahun masuk di bagian fit commander yang diajar oleh Asuja. Jadi tuh belajarnya walaupun susah, pertama saya nggak bisa tuh kayak gerak posisi tangan itu begini, saya dulu begini terlalu lebar, itu ininya perlu pemahaman yang detail lah. Jadi kalau misalnya kos nggak sabar mungkin ngajar kayak orang kayak saya Paling dibunuh. jangan dong, pendem. Tapi kayak sih emang kos ini emang sabarnya kebangetan lah, walaupun murah ya. Kan nggak murah. Murah tapi nggak murah, kualitasnya tinggi ya. Bayangin aja marching band Gisela yang baru beberapa tahun ikut CDMC kedua 2018 langsung meraih peringkat 5 ya, 5 Cirebon. Itu juga lawannya bagus ya, nggak bisa ngeremehin lah. Kita lihat ke depannya aja, MB bakal maju atau enggaknya tergantung kepada coach sama anggotanya. Terus selanjutnya sama, berarti ada 2 ya selain marching band Gisela sama Banyak. ada banyak. Yakin banyak. Banyak yang nolak. Tawaran. Ya, yang sering aja yang ikutan marching yang pernah dibawa lomba lah selain marching band Gisela. Ya GBC. GBC dari SMP 1 Iya, Lawan. Itu pernah ikutan kemana aja? udah banyak. Udah banyak banget. Ini pembinanya. Bukan pembina. Putusan yang diputus. Tangan kanannya. Ada gimana? Sebutin aja misalnya ada contohnya berapa lomba event yang menjuarai lah. Yang untuk di lokal sendiri kita udah sering lah Untuk lokal ya. di lokal pickup itu kan sering diundang juga sama panitia di ya. Untuk di Bupat Pickup untuk tahun 2017 kita alhamdulillah dapat
juara, bukan juara sih, ya peringkat 4 lah. Itu baru kita bangkit lagi, GBC bisa bangkit lagi. Tapi ini nggak apa-apa dipakai alma mater Gisela, tapi Nggak ngomongin apa-apa, yang yang lain. penting, sebenarnya bukan masalah kita pakai baju apa, kita ngajar seperti apa sih, maupun dimanapun, bukan masalah alma mater, bukan masalah kita ngajar di mana, tapi kita ngajar kayak gimana gitu kan. Iya. Saya takut salah sih. Gimana lanjut mau Ya. Tapi untuk di lomba-lomba di event-event kita di lokal, terus di luar kabupaten juga kayak di Bekasi kita juga pernah ikutan untuk perlombaan GMB ya, Iya. GMB Grand Prix Marching Band. Terus sama di CDMC juga kita bareng sama Laborti, kita ikut dan nggak jauh beda nilainya juga. Mungkin kita di peringkat keempat, Laborti di peringkat kelima. jalan ya kelima ya. Kelima, salah kelima. Itu pencapaian yang luar biasa karena band baru loh. Yang Jadi baru band baru bisa keluar dan dapat juara yang bahkan dapat peringkat yang di luar dugaan gitu. Kita cuma yang penting anak-anak lomba, tapi kita dapat yang hasil yang luar biasa dan enggak bikin anak-anak juga kecewa banget gitu dengan peringkat 5 karena lawan-lawannya juga luar biasa. luar biasa sih. Saya juga pernah ikut, saya juga dapat nasi box 2. Jadi apa? Kamu jadi apa? saya sebenarnya males sih sebenarnya ngomong jadi apanya, kasihan banget gak ada yang nengokin. Aipin yang boleh ngikutin juga gak ditengok sama sekali, diajak ngobrol aja saya dikira Jadi saya jadi gak saya di apa namanya pegang Jaga tiang. pegang ada angin, ada duit jatuh saya liatin ya. dipotong nggak ada pas lomba. Iya, saya duduk gini ngangkatin kayak gini, saya nggak mau ikut foto sebenarnya, tapi kan saya pegangin aja. Ya udah, siapa gitu. Ya, fotonya. Ada itu pasti DMC kedua di Cirebon 2018 tahun lalu ya, 10 tahun lalu. 2 tahun lalu. Berarti cepet banget ya, udah lama banget. Ya, Suja juga kan udah nambah tua, tapi belum nikah-nikah. Belum ada titik terang lah. Belum ada titik terangnya. Oh iya, tanya. Kita ngelatih ngerasa wah gagal nih untuk ngelatih, walaupun pas kita misalnya kita ikut event nih, target si DMC bukan ikut event lah, target kita juara 3 lah, nggak usah muluk-muluk juara 1, juara 3 ternyata yang diharapin gak kesampaian. Itu pernah kayak ngerasa Asuja pernah sering. gimana sih, Oh, gitu. emang latihku kayak gimana sih, apa kurang nggak, pernah ngerasain kayak gitu nggak? Buat Aipin dulu, Ainul dulu deh, Aipin. Pernah sering kemarin aja di CDMC kan target kita memang peringkat 3 minimal, target 3, tapi nyatanya kan balikan fakta nggak sesuai harapan kita nggak tahu kan, bagaimanapun hasil juri itu kita harus terima ya. Mungkin kita introspeksi diri, balik lagi ke diri kita, ke unit kita apa yang kurang itu aja. Pasti kayak kemarin kita kecewa semua kan, kok bisa nih sampai ke peringkat 5 dengan mata kita sendiri bisa ngelihat perbandingan cara main dan semuanya itu, teknik apa dasarnya itu kita udah bisa membandingkan dengan yang lain. Yes. Tapi apapun resikonya itu juri yang menentukan, kita harus terima walaupun pahit. Dan nggak diduga-duga juga pernah kita ya, ada satu unit yang waktu itu kita latih yang kita nggak nyangka kan, kita kira nggak bakal jadi juara, malah jadi juara. Nah kita kan mana tahu, jadi apapun itu tergantung Jalanin aja. keberuntungan. Ya sebenarnya bukan, ya sebenarnya gue beruntungan. Saya kalau ngomong takut salah nih, nanti event-event juga kena. Aja selanjutnya gimana? Semisal apa? Pernah ngerasa nggak seperti Ya sama aja kayak Enol kayak gitu. Tapi kata Areja paling banyak Paling keluhnya. Paling banyak apanya? Belum terus dia. Paling banyak keluhnya tuh. Enggak bohong, sama kayak Enol kayak gitu intinya. Sering lah dikecewain. Iya. Yang Nih, ujung kenapa Sujaya paling banyak dulu? Karena kita yang ngalamin itu kita bertiga.
dia itu nggak ngaransemen, yang Memang kan gerakan. gerakan. Dari gerakan. Dari gerakan. Kalau nggak bisa apa namanya aransemen kita, maksudnya kita Sundaan aransemennya ya apa namanya nggak sesuai dengan ekspektasi dia yang diajarkan, ya dia pasti ngeluh, Ya. pasti pengennya diganti gitu kayak gitu. Berarti nggak pernah puas dengan hasil sendiri ya? Puas nggak puas sih. Puas nggak puas ya? Berarti selama ini yang jadi gini ya Pak Tanai ya, Kok diterusin sejak? nah, jadi permasalahan apa yang kita bawakan gak terlalu menarik ke penonton. Tapi malah dianggap menarik. Enggak. Jadi masalahnya ada perselisihan. Ya, ada permasalahan di sini. Kita lanjutin ya. Enggak. Karena dia nggak puas. Kita ngaransemen capek-capek siang malam, Iya. nyari lagu, dia nggak puas. Iya. Maunya gimana? Jadi gini, ini Reja Jadi nih, dia pengennya ini. dipuasin. Dipuasin. Ini Puas ya, banget. Jadi ceritanya gini, ya kita tuh udah sepakat kayak kemarin ya, sebelum COVID ini kita sepakat pengen Sundaan. Tema Sundaan, setelah berjalan ada kendala dari anggota, dirubah lagi. Suja udah nyampe akhir. Suja udah nyampe akhir. Ya kan. Lalu aransemen dirubah ulang dengan tema yang berbeda. Suja sampai akhir lagi dirubah lagi. Berarti kebanyakan seperti itu hasilnya. Iya. Ya, Sama aja. Sebenarnya semuanya ya kena imbasnya. Kita ngaransemen lagi ulang, dia juga ngaransemen ulang. Tapi ya maaf. Jangan terus seperti itu. Terlalu seperti Asa disudutkan gitu. Gara-gara aing ya. Terus selanjutnya Aipin pernah ngerasa seperti itu nggak? Bahkan paling lama juga ya sama Azuzi ya, paling lama ya, senior lah, bisa dianggap senior ya. Tua. Iya. Paling senior, Iya. senior Iya, gimana mulut dia aja. pernah ngerasa wah gagal nih, kayak misalnya kayak contohnya kemarin aja lah banyak yang keluar. ya yang disayangkan seperti itu sih. Jadi marahnya pelatih itu bukan berarti ya mereka itu ya terpuruk gitu, jelek. Maksudnya marahnya pelatih itu inginnya memperbaiki sikap mereka, inginnya memperbaiki apa yang udah diajarkan pelatih itu benar. Jadi latihan itu bukan reha atau pas jadwal latihan malah main terus. Tapi ngomongnya ada cara gitu ya. Iya, pas jadwal latihan main HP, main kemana gitu, bilangnya Itu juga. sakit tapi ke mall. Terus mainnya orang yang di situ tapi pikirannya kemana-mana. Iya. Nah itu yang bikin ngeselin. Juga malah bisa merusak konsentrasi dia. Iya. Jadi untuk pemain MB mana aja, mungkin yang kali ini di wabah COVID-19 ini ada yang rindu ya, mungkin ada yang kayak misalnya wah biasanya latihan biasanya kena marah coach, sekarang di rumah main di rumah aja sendirian, nggak ada teman yang lain, dia pegang CG lempar-lempar. Sekarang kan nggak bisa juga kalau main CG di rumah, takutnya Nggak bisa sih kalau ada alatnya. Kalau kita Berhubung kan alatnya kan sekelas semua. ya, tapi kan kalau sudah pribadi main di kamar di kamar. Kalau di kamar beda lagi mainnya, bukan main CG. Iya. Arifin bisa jelasin, Arifin. Main samurai. Main samurai. Oke, selanjutnya belum sih, aku mau ngelanjutin dulu. Jadi coach ini, semua coach pasti bakal merasa pernah ngeluh dan merasa pernah gagal, walaupun kalian ngelihatnya wah yang penting aku main aja, tapi kalian nggak tahu coach rencanain semua rencana biar kalian lebih mateng untuk selanjutnya. Kalian mungkin nggak tahu lah, mungkin kalau kalian dekat bisa tahu sih, walaupun itu sedikit susunannya seperti apa, sampai kalian belum tahu juga kan. Ada perselisihan katanya ya dari sering tuh katanya. Yang di kan di sini. Ini ya untuk masih band yang lainnya, anggota terutama, saya juga pasti bakal
latih sungguh-sungguh sih, walaupun memang susah katanya ya, katanya susah, tapi kalau kita coba terus pasti bisa. Oke, selanjutnya nih, marching band ini untuk Gisela kedepannya rencananya mau seperti apa? Rencana marching band depan? Ayo Bin. Berhubung di Gisela itu pembinanya saya, semuanya itu dipegang sama saya kecuali pelatih persection ya. Kalau misalkan dari administrasi dan yang lainnya itu saya. Terus untuk kedepannya itu harapan kita, saya pribadi pembina dan teman-teman saya itu ingin memajukan lagi dari kualitas musiknya dan dari kualitas gerakan. Terus materi-materi yang disampaikan itu supaya cepat banget untuk diserap sama anggotanya. Dan setelah itu lalu kita baru memikirkan untuk persiapan perlombaan. Karena persiapan perlombaan sekarang itu kita nggak mau yang instan. Kita nggak mau yang 3 bulan cepat kelar. Jadi nggak mau kayak gitu. Karena pengalaman kita yang dulu dan yang di sekolah lain juga capek. Kenapa? Kita baru bikin aransemen aja, nyampe waktu mau ke Cirebon itu sampai kita kumpul sampai jam 12 malam. Cuma membahas aransemen doang. Belum membahas untuk ke anggota, tapi untuk aransemen doang. Kita mau bikin apaan? Dari lomba kita sekarang itu mau temanya apa, terus aransemennya kayak gimana, dari jenis musiknya apa, terus gerakannya harus seperti apa, dan displaynya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Makanya untuk selanjutnya kita pasti ditargetkan itu 1 tahun kita ya, untuk aransemen untuk bisa perlombaan itu 1 tahun. Maksimalnya. Untuk yang lain ada pendapat berbeda nggak untuk kemajuan marching band Gisela? Reza? Mungkin untuk Gisela sama sih kayak Arifin, kita bakal nambahin lagi untuk pelajaran juga sama anak-anak, terutama di basicnya. Terus untuk aransemen juga kita lebih diperhatikan lagi. Kan kemarin juga ada kendala, mungkin kita belum bisa ngajarin ke anak-anak tentang seperti membaca partitur untuk Gisela sendiri. Kalau misalkan udah bisa kayak gitu, kita juga bukukan gitu untuk lagunya, jadi nggak ada lagi yang namanya perubahan aransemen tiba-tiba. Jadi kalau misalkan udah aransemen itu udah. Terus untuk kedepannya untuk perlombaan ya, 1 tahun itu jarak yang lama, tapi itu harus bisa dilewatin bareng-bareng, karena proses gak bakal ngiatin hasil. Mau prosesnya gimana pun, mau panjang, yang penting hasilnya pasti bagus. Kalau misalnya prosesnya jelek, ya hasilnya pun kita udah tahu sendiri. Jadi hargai proses akan membawa kita entah kemana. Kalau kita berproses berpikir kita bakal maju, pasti kita bakal maju. Tapi kalau kita berproses dengan firasat buruk, wah dia nggak bakalan maju nih, pasti kita juga nggak bakalan maju. Kita tetap aja di sini dan nggak bakalan kemana-mana. Kalau misalnya kalian belajar dengan coach untuk serius, saya pengen nih, saya kuat 3 jam tanpa berhenti, saya latihan 1 alat, insya Allah kalau kalian berproses seperti itu pasti bisa. Tapi kalau kalian berproses sebaliknya, kalau misalnya udah ya, bentar dulu beli es, minum dulu ya, istirahat dulu ya, kapan mau majunya? Jadi untuk pemain dan semangat untuk event-event selanjutnya lah. Mungkin walaupun wabah COVID ini kita jarang latihan, insya Allah tahun depan kita bakal dikumpulin lagi.